Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam acara mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang manaqib beliau, mengenai ilmu beliau, ibadah beliau, dan aurad amalan beliau radhiyallahu anhu. Zakaru annal gausal a'zam radhiyallahu anhu sultanul mahbubin kana lahu situ mi'atin wa khamsuna tilmizan futona. Telah menyebutkan para ulama bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang agung, beliau adalah Sultanul Mahbubin, rajanya, penghulunya orang-orang yang dicintai, rajanya, penghulunya dari kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Beliau mempunyai 650 murid. Beliau mempunyai 650 murid, semuanya futona, cerdas-cerdas, pintar-pintar muridnya, yang jumlahnya 650. Hanya saja nanti kita akan singgung, muridnya itu kan ada yang mukim, mondok di sana. Mungkin ini kita husnuzon dulu, murid yang mondok sehari-hari bersama beliau. Ada murid yang mengikuti pengajian saja gitu ya, mungkin mingguan atau bulanan, atau ada yang murid semacam mahabah, banyak ya, secara umum yang 3. Nanti ada kita jelaskan di teks yang lain. Ini muridnya 650, katakanlah yang mondok pesantren di beliau itu semuanya cerdas-cerdas ya, cerdas-cerdas. Terus sikap beliau kepada para muridnya, salah satunya akan diterangkan di sini. Fakulu yaumin yu'ti darsahum. Setiap hari itu Tuan Syekh Abdul Qadir memberikan pelajaran pengajaran mengaji. Memberikan pelajaran mengaji kepada murid-muridnya. Ya. Kalau biasa yang telah kita alami, dari setelah sholat subuh terus mengaji sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi, bahkan sampai setengah 2 jam 2 ngaji. Bahkan ada yang lain mas sampai subuh lagi ngaji. Jadi sangi dengan tahajud. Jadi pekerjaan ulama mah ya mengaji dan mengaji. Wayak rohum, dan membacakan kitab kepada para santri. Mengaji dan membaca kitab itu kerjaan para ulama mah ya. Yang kita maksud di sini adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus bagaimana sikap beliau kepada santrinya? Salah satu sikap beliau adalah pamalam yakun lahu qalamun yuti min aqlamihi. Kalau ada santrinya yang tidak mempunyai pena, pulpen, bahkan buku, kitab, beliau memberikannya. Beliau memberikannya dan membelikannya. Yaitu hebatnya beliau, ulama-ulama dulu. Makanya ada sekarang juga ulama-ulama ya, di Banten atau di mana, di Jawa Barat, di Indonesia, masih ada ulama-ulama yang memberi kelengkapan kepada santrinya. Memberi, ya menjamin 100% sih tidak. Itu artinya ulama itu, kiai itu tidak mengharapkan tidak mengharapkan pemberian dari santri. Tidak. Apalagi ada udang di balik batu, semacam pungutan-pungutan, lawan basuna mengobyek. Walah sampai kiai ngobek ke para santri. Ngobek di naon atuh ya. Ngobek di nama masalah lain bae diobek. Sepatu, sendal diobyekeun, kudu seragam. Samping diseragamkan, baju koko diseragamkan, peci disuruh beli. Kemana belinya? Ya disediakan oleh gurunya, oleh pesantrennya. Ngobyek kita gitu nggak boleh, memberatkan. Seadanya aja lah, baju apa yang dia bawa dari rumah, sendal apa yang bawa dia dari rumah, peci apa yang dari rumah.
Jadi henteu ngopiek santri. Mau sampai mengandalkan hayang diberi amplop mah. Ya, karena yakin seorang ulama mah yang di mana memperjuangkan agama, di mana magahan ngaji, di sana rezeki Allah akan terbentang, dipermudah. Keyakinan sampai di sana. Karena ada dalam satu barang siapa yang memperjuangkan ilmu Allah, maka rezekinya akan dijamin kata Allah. Gitu ya. Itu boleh memberikannya, gitu ya. Jadi ada sekarang yang masih ada. Waman yaji'u indahu lil intisab walidati yaktubu lahu biadihi asil silata mubarakah. Dan barang siapa yang datang, katakanlah kedatangan tamu, tujuannya lil intisab untuk menisbatkan diri, wal irodah dan mengharapkan, gitu ya, dan mengharapkan, katakanlah minta amalan, bukan macam-macam minta amalannya, minta nasihat atau minta dituliskan atau minta semacam keperluan yang lain, bukan macam-macam memintanya, untuk ibadah aja, untuk mencari ilmu. Beliau menuliskannya dengan tangannya, gitu ya, atau meminta misalkan silsilah menisbatkan diri, yang menisbatkan diri kepadanya, silsilah ingin diakui murid sebagai gurunya, dituliskan, tidak jaim gitu, dengan tangannya sendiri, tidak jaim, dengan tangannya sendiri menyambungkan silsilah kepada beliau, dituliskan, gitu ya. Terus karena beliau mazhab Imam Hambali, makanya nggak bakalan kuat sedikit pengikut Imam Hambali mah ya, nggak bakalan kuat. Bagaimana coba? Pakula maninta kodo wudu'uhu iktasala badal wudu. Ketika beliau batal wudu nih, itu mandi pengganti daripada wudu. Kita juga harus digarap nih fikihnya ya. Kita mengaji nggak sampai ke sana. Ngaji tentang masalah mazhab Syafi'i aja kita juga hanya beberapa persen, tidak tuntas ya. Makanya beliau mah ketika batal wudu itu wajib mandi, ada paham begitu. Ketika batal wudu itu wajib mandi. Mandi itu pengganti wudu. Jadi batal wudunya itu harus mandi. Itu ya. Wa zakaru annahu radhiyallahu ta'ala hasala lahu. Nah, telah menyebutkan para ulama bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika, suatu malam perutnya terasa mules. Suatu malam Tuan Syekh Abdul Jailani perutnya terasa mules. Beliau bolak-balik ke Baitul Khala, ke kamar mandi dalam semalam itu karena mulesnya, sakit perut, itu sampai 52 kali. Semalam bolak-balik ke kamar mandi karena perutnya mules itu sampai 52 kali. Bayangkan. Setiap itu masuk kamar mandi, beliau yaktaksilu mandi. Karena batal wudu. Jadi mulus yang pertama batal kan, ini mulus yang pertama kan sebelum berangkat ke kamar mandi punya wudu posisinya. Setelah datang kamar mandi batal wudu. Balik lagi. Membuang hajat kan. Buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu kan batal wudu, buang hajat mah ya. Mau berwudu ya mandi. Mandi lagi. Jadi berarti 50 semalam itu mandi 52 kali. Bayangkan. Nah, kita masuk angin itu dah kalau kita. Makanya disebut kudu kali ya. Nah, sikap beliau bagaimana yang lainnya? Wa idza tayyibal khudamu min rohim ila sub. Nah, bila mana pelayannya lambat, mungkin pelayannya ada keperluan yang lain ya. Kan pelayan itu tidak semuanya cepat cespleng waktu itu. Kan manusia juga ada keterlambatan, ada kelemahan. Bila mana pelayannya ada halangan aja atau ada lambat, ada halangan yang lain, ya beliau akan mengerjakan itu pekerjaan pelayan, ya. Jadi tidak marah-marah, tidak aja mana nih pelayan, enggak, mana santri, tidak gitu ya. Dikerjakan sendiri. Tidak. Jadi bila pelayannya ada keterlambatan atau ada halangan, bahkan di sini misalkan memang ya
manusia ada kelemahannya. Beliau salah satunya ini yang berangkat ke pasar, tidak menyuruh pelayan. Ketika pelayannya ada keterlambatan, ada halangan, yang tugas ke pasar, pelayan tersebut, beliaulah yang ke pasar. Beliau ke pasar membeli apa? Listira'i nafaqatil fuqara, membeli keperluan untuk fakir miskin dan membeli keperluan untuk para darwish. Apa darwish? Santri. Karena di Timur Tengah darwish, jama darwish, jama daripada darwish. Karena penggunaan santri itu ada memakai bahasa Arab tolib, murid atau darwish. Itu untuk ke pasar itu tujuan untuk memberikan keperluan fakir miskin dan para santri. Berangkat dengan sendirinya ke pasar. Wayashtari itu ya, lawazima baiti limutajin salam. Beliau datang ke pasar membeli keperluan apa yang diperlukan oleh para santri dan fakir miskin, tentunya dengan untuk juga keluarganya. Itu semata-mata nganut buri nyuk curug galeng, mengikuti laku lampah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ya limutabati, jadi mengikuti nyuk curug gareng nganut buri kana akina, kakeknya Rasulullah SAW. Tidak jaim, tidak oncang kaki-kaki. Kan sekarang banyak ya, hebat. Makanya ulama dulu ada istilah apa ya, kerja keras itu ya, baik nyamagahan ngajinya, ke kebunnya, ke sawahnya, hebat. Faidha kana bisa parimal jama wa nazalu. Ya. Juga Syekh Abdul Qadir Jilani tidak sungkan-sungkan. Beliau terkadang menyempatkan diri menggiling gandum. Menggiling gandum kalau sekarang dulu mah nggak ada mesin giling. Mungkin ada mesin giling secara manual itu ya, ditarik oleh himar atau kuda ya, secara manual digiling atau ditumbuk. Beliau terkadang menggiling, menumbuk gandum itu ya dengan tangannya. Setelah gandum itu menjadi tepung halus, beliau membuat adonan dengan tangannya oleh sendirinya. Setelah membuat adonan, dikasih bumbu, racikan segala macam, beliau membuat roti, dibakar atau di oven, kita nggak tahu. Membuat roti dan yang lainnya. Artinya apa? Kebiasaan roti dengan apa di sana? Roti isi atau roti dicocol sama air gula, kita nggak tahu. Ya semacam madu. Juga temannya roti itu disediakan. Kalau orang sudah dengena disediakan. Sesudah roti itu matang dan ada temannya dengena, kalau kita memadu atau air gula, dibagikan dan disuguhkan ke para santri, ke para fakir miskin. Hebat tuh beliau mah ya, nggak jaim lah. Jadi tidak gegedean kalau orang Sunda mah, hebat, tidak gila hormat. Jadi berperilaku begitu bukan berarti menurunkan derajat. Kalau kata orang menurunkan derajat, itu akan meninggikan derajat menurut Allah. Yang ukurannya manusia. Tuh juga sikap beliau wa yu'azzimul ja'i li ziyarati. Beliau mengagungkan setiap orang yang bertamu. Setiap orang yang bertamu kepadanya, beliau mengagungkan. Kalau guru-guru kita mah, setiap kita datang ke guru, setiap ada datang tamu, itu ada kiai yang wajib makan. Setiap orang yang datang, setiap orang yang bertamu kepada beliau, ya salah satu ulama di kita juga masih ada ulama-ulama yang begitu. Setiap kedatangan tamu, setiap kedatangan siapa aja, itu wajib makan, dijamu, ngopi segala macam, dijamu habis-habisan, kudu makan. Seperti itu dulu ya. Mengotong misalkan bertamu ke guru mengotong, jumlah kiainya misalkan 7, itu setiap kita datang ke rumahnya satu wajib makan. Wajib. Makanya kita perlu harus bersiapkan, makanya dikit-dikit. Nah itu. Jadi saya beliau jalani ketika kedatangan tamu, beliau tawadu. Seharusnya tamu yang tawadu ya, kira-kira. Beliau yang tawadu ya, intinya dua-duanya pada tawadu lah, tamu juga ngerti diri. Beliau tawadu. Bagaimana sikap tawadu? Salah satu sikap gestur tubuh. Sikap tawadu itu secara gestur tubuh menunduk di hadapan tamu. Itu gesturnya. Ya, salah satunya gestur merendah, tubuh, merendah gitu.
Jadi merendah di hadapan tamu, rendah hati, secara gestur tubuh menunduk. Jadi tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Secara gestur tubuh menunduk salah satunya ya. Itu selalu jalani. Terus wa fi aksaril ayam, dan di dalam kebanyakan hari-harinya beliau itu meninggalkan makan daging dan lemak. Ya, beliau ya sekalipun makan daging disunahkan seminggu sekali, artinya tidak tiap hari, paling seminggu sekali gitu ya. Jadi hari-hari biasanya Tuhan itu selalu meninggalkan makan daging dan lemak. Suatu ketika beliau suatu ketika beliau datang ya, bertemu dengan bocah-bocah cilik. Jumlah bocah cilik itu 7-an. Katakanlah bertemu dengan bocah cilik 7-an. Ya, umur 6 tahun, 7 tahun mungkin bocah cilik. Tuh wabiyadi kuli wahidin isbidarahi dirham. Jadi suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani bertemu 7 anak kecil-kecil. Kalau kita mau bocah-bocah cilik ya, tuh setiap anak itu yang 7 itu ya dikasih separuh dirham. Separuh dirham. Setiap anak itu oleh Tuan Syekh dikasih separuh dirham. Kan dirham uang emas, Rik. Ya. Katakan 1 dirham 1 gram. Kita nggak tahu ya ukurannya ya. Dirham itu uang emas gitu. Enggak ya, uang emas kita lupa lagi ya. Dinar uang emas, dirham uang perak. Ya Allah alam ya, kita lupa lagi ya. Artinya dikasih uang aja ya, dikasih uang. Jadi asal nama dinar itu uang emas, dirham uang perak, atau dirham uang emas, dinar atau dirham uang emas, dinar uang perak. Makanya nanti pemirsa tolong dicantumkan di kolom komentar ya. Saya lupa lagi nih, apakah dirham uang emas apa dinar itu ya. Pokoknya kok kita membahasakan sekarang aja. Setiap anak itu oleh Tuan Syekh Abdul Jalani dikasih uang, kalau bahasa kita dikasih uang ya. Ya kalau ukuran kita mungkin 20.000 ya. Yang terlalu kecil lah, 50.000 gitu ya, dikasih uang. Hebat tuh, dengan tangannya sendiri. Juga suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan. Jadi apa nih kebutuhan ditanya nih. Suatu ketika itu ini sering terjadi ini. Suatu ketika dia memberikan orang. Kamu hari ini apa kebutuhannya? Tanya tuh kepada santrinya. Si fulan itu tanya. Kebutuhan sekarang punya beras enggak? Si fulan itu tanya, punya minyak enggak? Si fulan itu tanya, punya ikan enggak? Si fulan itu tanya, punya telur enggak? Ditanya, setelah itu diberikan. Berangkat sampai Qadir Jalani. Setelah dicatat semuanya keperluannya ya, para tetangga, fakir miskin dan santri, beliau berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar. Itu mayastahi parohaila sogi wastaro mayastahun. Memberi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pesanan tadi, seolah-olah oleh fakir miskin. Berangkat sendiri ke pasar beliau sampai ke sana. Apakah ada orang semacam itu zaman sekarang? Sulit. Jarang, udah nggak ada. Makanya kita itu bukan nggak mampu, belum mampu, masih jauh ingin mengikuti perilaku, apalagi ilmu Tuhan Syekh Jalani. Ilmunya mumpuni, ibadahnya mumpuni, sikap kasesama manusia mumpuni, bahkan ada. Jadi ketika kita berbicara sedekah nggak bakalan mahi, nggak bakalan curang atau keturutan sedekah yang Syekh Jalani mah. Bahkan nanti dalam teks yang lain banyak nggak bakalan keturutan. Makanya kita sedikit demi sedikit mengikuti jejak beliau, karena beliau juga mengikuti jejak kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Nah suatu ketika nih ya nampak, jadi bukan dimudzarokan, bukan didemonstrasikan, bukan ditampak-tampakan, nampak sendiri apanya, karomahnya Ya. Suatu ketika itu ya, jadi wakana fi kulli yaumin itu yazharu min wujudihi asyarifi karomatun mutaidatun. Suatu ketika nampak karomahnya, nampak sendiri. Kan nggak boleh kita mendemonstrasikan, hukumnya batal.
mendemonstrasikan, mendohirkan, nampak-nampakan karomah, karena karomah punya Allah itu. Ini menampak sendiri karomah beliau, yukhfiha walidira. Nah, jadi beliau yukhfiha, ketika nampak segera, walau mereka minta pada Allah jangan ditampakkan, segera tidak didohirkan. Jadi ketika nampak ketahuan, jadi kan ada yang nampak ketahuan oleh walinya, ada yang nampak ketahuan oleh, ada yang nampak tidak ketahuan olehnya. Nah, kalau nampak ketahuan segera sembunyikan, minta ke Allah. Seperti Sayyidina Uwais Qarni, ibadah 70 tahun, ya Allah, hasil ibadah ini tolong sembunyikan, jangan sampai ada nilai lebih di dunia. Artinya karomah, nggak mau dianggap anu gagah, dianggap hebat oleh manusia. Saya ingin ke akhirat saja balasannya, jangan dibalas di dunia kelebihannya kayak karomah, ingin di akhirat saja. Itu Sayyidina Uwais Qarni. Ya kalau nggak, jadi ada bahasa nampak karomah itu tidak ketahuan, nggak jadi masalah itu mah ya. Ada ketahuan sama walinya, segera disembunyikan dan segera di bagaimana ditutupi gitu ya. Wa yaqulu, bahkan Surah Jalani berbicara begini beliau. Nih titik poinnya nih. Dieksekusi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kesimpulannya, eksekusinya. Mayuzhiru ya. Mayuzhiru khawarikul adat, barang siapa yang mendohirkan, menampakkan, menonjolkan khawarikulil adat wal kormah dan karomah ilali amrin, kecuali berdasarkan perintah atau hikmah, dan tidak menyembunyikannya, maka orang itu adalah thalibud dunia, mencari dunia. Intinya kata Surah Jalani, barang siapa yang mendemonstrasikan, menampakkan, ngadohirkan karena karomah kagagahan, khawarikulil adat, ya tidak ada dasar perintah dari Allah atau hikmah, maka orang itu kategorinya adalah mencari dunia. Makanya patokan wali itu bukan keanehan nih dalam teks yang lain. Ya. Kan zaman sekarang mah samar, tasabbuh. Setiap yang bisa terbang dianggap wali. Setiap yang nggak mempan dibacok dianggap wali. Setiap muridnya ribuan dianggap wali. Setiap orang yang bisa renang ke bawah dasar laut disebut wali. Setiap yang bisa tembus ke tanah disebut wali. Bukan itu. Karena kebodohan kita, dan orang itu memang juga ingin disebut wali. Yang disebut wali itu yang ya adalah secara perilaku, secara ilmu mengikuti jejak Rasulullah. Ini mampu nggak kita mengikuti perilaku Rasulullah itu dalam ibadahnya, dalam ilmunya, dalam sikap kepada fakir miskin. Yaitu orang yang bisa terbang banyak, dukun juga bisa, dukun bisa berjalan di atas air. Ya, banyak orang-orang ilmu sihir juga bisa memakan api gitu ya. Jadi bukan jadi ukuran kegagahan itu, karena dukun pun bisa jadi kegagahan itu bukan ukuran para wali, karena dukun pun, orang non muslim pun bisa terbang atau bisa makan api gitu ya. Demikian. Ada pertanyaan? Ya udah, itu cukup Mang, udah paham. Terima kasih, semoga bermanfaat para pemirsa. Kita bertemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.